tinggalkan keluarga antum sekalian, tinggalkan rumah antum sekalian, dan itu tidak antum lakukan melainkan karena cinta antum terhadap Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak antum lakukan melainkan karena cinta antum terhadap Al-Qur'an, cinta antum terhadap ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing antum sekalian dan menjadikan ini merupakan amalan yang besar dan yang akan memberatkan timbangan kita kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihisab amalan-amalan kita. Dan ini tentunya sebagaimana ini adalah wasiat dari senior kita sebagai penuntut ilmu, yaitu imam kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia berkata, "Safir tajid 'iwadan 'amman tufariquh." Bersafarlah kalian dari negeri kalian, pergi. Kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh diam di tempat. Harus pergi, berjalan, mencari ilmu. Pergi menuju masjid-masjid, pergi menuju tempat-tempat para masyayikh. Nah, kata Imam Syafi'i, "Safir tajid 'iwadan 'amman tufariquh." Bersafarlah kalian wahai para penuntut ilmu. Bersafarlah kalian wahai para penghafal Al-Quran, maka dan tinggalkanlah negeri-negeri kalian. Tajid 'iwadan 'amman tufariquh. Kalian akan mendapatkan ganti dari apa yang kalian tinggalkan. Kalian akan mendapatkan keluarga yang baru. Kalian akan mendapatkan tempat perjuangan yang baru. Dan kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang kalian tinggalkan. Sebagaimana para ulama menjelaskan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti hal yang lebih baik dari yang ia tinggalkan. Tajid 'iwadan 'amman tufariquhu wansab, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan bekerja keraslah dan berjuanglah. Fa inna ladzidal 'aishi fin nasabi. Nah, dan karena sesungguhnya kelezatan kehidupan itu berada di dalam kerja keras. Coba antum bayangkan kalau misalnya kita tidak punya mimpi dan kita tidak punya pekerjaan, betapa banyak orang yang mengeluh dia tidak memiliki pekerjaan atau sebagai pengangguran, dan itu merupakan suatu yang tidak nikmat. Makanya banyak orang yang mengeluh ketika menjadi pengangguran. Nah, karena memang kita diciptakan di dunia, keberadaan kita di dunia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berlelah-lelah, untuk merasakan capek dan lelah. Nah, akan tetapi capek dan lelah ini terbagi menjadi dua. Ada yang capek dan lelah untuk hal-hal yang sia-sia, ada yang capek dan lelah untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyibukkan dunianya dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka ini adalah wasiat dan pesan dari senior kita sebagai penuntut ilmu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ikhwatil aiza, di dalam kesempatan ini di siang hari dari tempat ana, yaitu di Madinah Al-Munawwarah, semoga Allah menjaga negeri ini, dan di negeri yang ana cintai, yang antum berada di sana, yaitu di Indonesia, di sore hari. Semoga Allah SWT juga menjaga negeri kita yang tercinta. Kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat mulia, pembahasan yang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Nah, yaitu dengan tema yang besar, langkah menuju surga. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwasanya langkah itu adalah langkah menuju surga? Apa kita sudah menjamin kita bisa masuk surga? Tidak. Tentunya tidak, kecuali karena ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak mengetahui segala sesuatu tentang hal gaib, dan kita tidak memiliki ilmu kecuali apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dialah guru kita yang sejati dan suri tauladan kita.
Dan ini didasari dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan iltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di jalan tersebut tujuannya adalah mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, tentunya yang akan Ana sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kaedah dalam menuntut ilmu. Nah, mungkin banyak sekali para asatidah atau banyak sekali antum mendengarkan orang-orang atau para asatidah, para masyayikh yang berbicara tentang ilmu. Tetapi pada kesempatan kali ini sebagai langkah awal kita masuk ke dalam ma'hadnya untuk mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebagai penuntut ilmu agar bisa sukses dalam menuntut ilmu. Nah, tentunya nasihat ini Ana tujukan kepada diri Ana pribadi, dan wallahi Ana lebih membutuhkan nasihat daripada siapapun itu. Nah, maka di sini kita bertawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran dan dalam kesabaran. Akhwatil aiza, adik-adik sekalian, semoga Allah SWT berikan taufik selalu. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu merupakan warisan yang paling agung dari generasi ke generasi. Tidak ada tekad yang besar dari para pemburu kemuliaan kecuali mengajar ilmu. Dan tidak ada yang lebih mereka cintai daripada ilmu. Bagaimana tidak? Sungguhnya kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat itu tidak akan bisa didapatkan melainkan dengan ilmu. Bagaimana Imam Syafi'i berkata, barang siapa menginginkan dunia maka afa'alaihi bil ilm, maka hendaknya dia mencari ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia mencari ilmu. Maka ilmu adalah kunci untuk membuka seluruh kebaikan. Kebaikan dunia kita dan kebaikan di akhirat. Ilmu adalah kemuliaan baik di lembah ataupun di bukit. Ilmu merupakan mahkota yang terhormat bagi orang-orang yang mulia. Nah, ilmu merupakan penyejuk pandangan. Barang siapa yang condong kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan di dalam hatinya rasa nikmat. Dan barang siapa yang mengembara dengan ilmu, dia akan beruntung. Dan barang siapa yang tunduk terhadap ilmu, dia akan selamat. Jika seandainya ilmu itu merupakan hal yang dijual belikan, maka ia pantas untuk dibeli dengan suatu hal yang sangat mahal di dunia ini. Karena ilmu adalah perniagaan yang paling menguntungkan, kebanggaan yang paling mulia, dan prestasi yang paling tinggi. Maka ikhwatil afadil, ilmu merupakan pencapaian yang paling mulia dan tabungan yang paling berharga. Dan ilmu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah warisan para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirham. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan ilmu, tidak mewariskan dirham dan tidak pula dinar. Akan tetapi yang mereka wariskan apa? Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka para anbiya, para rasul itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan wahyu yang Allah turunkan, dan wahyu adalah ilmu yang Allah berikan kepada para anbiya. Maka dengan itu mereka menjadi istimewa. Di samping juga mereka memiliki amanah dari ilmu tersebut, yaitu menyampaikan ilmu kepada manusia. Maka para anbiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Harta warisan itu tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang.
yang bisa memiliki, yang bisa mendapatkan harta warisan adalah orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa mengambil harta warisan yang diwariskan. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu diwariskan oleh para anbiya, akan tetapi tidak semua orang bisa mengambil ilmu. Kalau misalnya ilmu itu bisa diambil dengan harta, mana orang-orang yang kaya? Ya? Mana orang-orang yang kaya? Kenapa mereka tidak berilmu, dan kenapa dengan ilmu itu mereka tidak bertakwa kepada Allah SWT? Kalau misalnya ilmu bisa diambil, harta warisan ilmu ini atau warisan ilmu ini bisa diambil oleh orang-orang yang pintar, mana orang-orang yang pintar? Tidak semua orang yang pintar bisa mendapatkan ilmu yang benar. Kan tetapi ilmu diwariskan oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Maka berbahagialah antum sekalian. Hendaklah kita bersama-sama berbahagia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa menuntut ilmu, dan ini adalah merupakan tanda yang sangat baik, dan hendaklah seorang penuntut ilmu berbahagia dengan ini. Sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bi khairan, mada, apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba itu kebaikan, apa yang Allah berikan? Apakah harta, kepintaran, apakah jabatan? Tidak. Yufaqihu fid din. Allah akan menjadikannya, memberikan ia pemahaman di dalam agama. Maka berbahagialah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang semoga Allah SWT berikan taufik selalu. Ana juga berbahagia, dan kita semua harus berbahagia. Dan keutamaan ilmu tentunya sangat banyak dan sangat luas. Para ulama banyak menjelaskan di dalam buku-buku mereka, dan kalau kita sebutkan satu persatu, waktu tidak akan mencukupi. Akan tetapi ana akan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang bisa kita sebutkan dan kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Ilmu, dari kemuliaan ilmu adalah apa? Bahwasanya seseorang tidak bisa menyempurnakan ibadah kecuali dengan ilmu. Dan kita mengetahui bahwasanya tujuan kita datang atau keberadaan kita di dunia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi tauhid dan ibadah itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli wal Amal, di dalam Sahih Bukhari ada bab yang menjelaskan tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmulah sebelum berkata dan berbuat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam. Ketahuilah, belajarlah kalian bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosamu. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang beramal di atas ilmu pahalanya lebih besar daripada orang yang beramal karena ikut-ikutan saja. Nah, ketika kita salat nih, kita mengetahui hukumnya wajib, dan ada orang salat juga tapi dia tidak mengetahui hukumnya, hanya ikut-ikutan, maka pahala kita lebih besar walaupun sama-sama menggugurkan kewajiban, akan tetapi kita dimuliakan oleh Allah SWT dan diberi ganjaran oleh Allah SWT dengan pahala yang lebih besar. Para ulama adalah, dan ilmu merupakan alat atau merupakan kendaraan kita untuk mencapai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Nah, dan kita mengetahui kesempurnaan ibadah tidak akan dicapai kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seorang akan bisa menghadirkan rasa takut di dalam jual belinya, di dalam jabatannya, dan di dalam segala
segala urusannya. Kalau dia tidak memiliki ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dia tidak mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, maka dari itu ilmu atau rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadil ulama. Maka orang-orang karena ibadah yang sempurna dan rasa takut yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat. Nah, mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ketika iman dan ilmu berkumpul di diri seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Dan ini sebagaimana sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu al-ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan orang-orang yang diberi ilmu dengan derajat yang tinggi. Dan salah satu bukti bahwasanya tingginya derajat seorang yang memiliki ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengakui kesaksian kesaksian orang-orang yang memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi dan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan saksi orang-orang yang memiliki ilmu dengan saksi para malaikat dan saksi Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah, jadi ketika kita memiliki ilmu, nah, kita termasuk di dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, ketika kita memiliki ilmu, antum sekalian itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, dan yang terakhir tentunya ilmu. Salah satu kemuliaan ilmu adalah ilmu memiliki ganjaran dan pahala yang sangat besar. Kalau kita list nih, pahala-pahala dan ganjaran yang Allah SWT telah sebutkan dan Rasulullah SAW telah terangkan, itu sangat banyak. Sangat banyak, mungkin bisa dibuat satu buku. Dan tentunya para ulama telah membuat buku-buku tentang kemuliaan, tentang ilmu. Dan salah satunya adalah sabda Nabi SAW, "Man ghada ila masjid." Nah, barang siapa yang pergi ke suatu masjid, la yuridu illa liyata'allama khaira aw yu'allimahu. Dan dia tidak menginginkan dari perginya ke masjid itu tujuannya adalah apa? Tujuannya hanyalah untuk liyata'allama khaira, untuk belajar suatu kebaikan, aw yu'allimahu, atau mengajarkannya. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Maka dia akan mendapatkan apa? Pahala haji yang sempurna hajinya. Nah, coba kita bayangkan orang-orang harus mengumpulkan harta yang banyak. Orang-orang harus menunggu antrian untuk bisa pergi haji sampai puluhan tahun bahkan. Nah, orang-orang harus kerja keras dulu mengumpulkan uang untuk bisa pergi haji dan mendapatkan pahala haji. Akan tetapi antum sekalian, wahai para penuntut ilmu, adik-adik sekalian, semoga Allah SWT berikan taufik selalu. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran apa? Haji itu dengan haji yang sempurna. Orang pergi haji belum tentu pahala hajinya sempurna. Bisa jadi ada kekurangan. Bisa jadi dia melanggar suatu mahdhuratul ihram yang diharamkan oleh seorang yang muhrim. Bisa jadi tidak sempurna pahala hajinya. Akan tetapi ketika kita pergi ke masjid, nah, dan kepergian kita itu yang kita tujukan adalah untuk belajar suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pahala apa? Pahala haji yang sempurna, haji yang sempurna. Nah, begitu pula para malaikat sangat mencintai para penuntut ilmu. Ketika kita berjalan menuntut ilmu, ketahuilah bahwasanya antum tidak sendirian. Nah, akan tetapi doa-doa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit semuanya mendoakan kita para penuntut ilmu. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para malaikat pun akan membentangkan sayapnya.
la tad'u ajnihataha ridan bima yasna', karena mereka ridho terhadap amalan para penuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu. Masya Allah. Dan ini ketika kita mendengar hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, bagaimana kita tidak bersemangat untuk menggapai keutamaan-keutamaan yang Allah berikan tersebut. Maka kobarkan semangatmu dalam menuntut ilmu. Nah, tinggalkan kemalasan, tinggalkan peristirahatan. Ya udah, kita udah liburan, udah selesai. Nah, sekarang saatnya mulai untuk berjuang kembali dan mengerahkan segala usaha kita untuk bisa menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahwasanya pada akhir zaman, nah, salah satu tujuan kita menuntut ilmu adalah apa? Adalah untuk menjaga ilmu tersebut. Karena apa? Kenapa ilmu itu harus dijaga? Ketika ilmu itu hilang, maka pada saat itulah hari kiamat sudah dekat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna alamatas sa'ati an yurfa'al ilm wa yathbutul jahl wa yushrabul khamr wa yadhharuz zina." Sesungguhnya dari tanda-tanda kiamat adalah apa? Diangkatnya ilmu dan ditetapkannya kebodohan dan kejahilan, dan khamar itu diminum, dan zina merajalela. Terang-terangan dosa zina itu dilakukan terang-terangan. Itu adalah alamatus sa'ah. Dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahwasanya ilmu itu diangkat dengan apa? Diwafatkannya para ulama dan sedikitnya para penuntut ilmu. Dan para penuntut ilmu tidak lagi tahu kemana mereka akan pergi, kecuali ulama-ulama yang tidak terpercaya, ulama-ulama yang menyesatkan. Sampai nanti pada akhir zaman nanti ilmu itu diangkat seluruhnya, sehingga para manusia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa membaca Al-Qur'an lagi. Dan yang mereka katakan Afwan Ustaz, suaranya tidak terdengar. Cek. Bismillah. Cek. Bismillah. Bismillah. Dengar? Suaranya udah jelas belum? Nah, bismillah. Saya lanjut Ustaz, jelas. Oke, baik. Nah, sampai mana tadi terakhir yang terdengar di sana? Akhir tanda-tanda hari akhir adalah dicabutnya ilmu. Ya, jadi pada akhir zaman orang-orang tidak lagi mengenal yang namanya agama Islam. Akan tetapi dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tersisa hanyalah apa? Wa tabqa tawaifun minan nas, asy-syaikhul kabir wal ajuz. Yaqulun adrakna aba'ana ala hadhihi kalimah la ilaha illallah. Nah, dan yang tersisa hanyalah sekelompok manusia yang mereka adalah orang-orang yang tua, dan mereka mengatakan kami hanya mendengar kalau bahwasanya dulu nenek moyang kita itu mengatakan la ilaha illallah, maka kita mengatakan la ilaha illallah, seperti itu. Saking tidak adanya ilmu di akhir zaman kelak. Maka salah satu tujuan kita menuntut ilmu adalah apa? Menjaga ilmu minad dhaya', menjaga ilmu dari dicabutnya ilmu.
Ikhwatil afadil, teman-teman dan adik-adik sekalian yang semoga Allah SWT bimbing selalu. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang paling inti, yaitu apa? Kaidah-kaidah dalam menuntut ilmu. Nah, tentunya Ana akan menyampaikan kaidah-kaidah tersebut secara ringkas dan padat insyaallah ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui keutamaan dalam menuntut ilmu, sekarang apa yang harus kita lakukan dan kaidah bagaimana kiat kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mempersiapkan wadah ilmu. Apa itu wadah ilmu? Ya, jadi sebagai seorang pemburu atau sebagai seorang yang memancing atau sebagai seorang penyelam, ketika kita mencari mutiara di lautan, lalu kita tidak menyediakan wadah untuk mutiara-mutiara tersebut, itu merupakan hal yang bodoh. Ya, itu merupakan hal yang bodoh. Seakan-akan kita pergi ke peperangan, tapi kita tidak membawa senjata. Nah, itu merupakan suatu kegilaan. Nah, maka hendaklah kita di dalam menuntut ilmu mempersiapkan wadah ilmu. Apa itu wadah ilmu? Ya, wadah ilmu adalah hati. Di dalam kitab Ta'zimul Ilmi, Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan al-ilmu jauharun latif. Nah, sesungguhnya ilmu itu merupakan mutiara yang latif, yang bersih, yang jernih. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Dan tidak layak tempatnya kecuali apa? Kecuali qalb, kecuali hati yang bersih. Nah, maka bersihkan hatimu wahai para penuntut ilmu. Nah, kalau kita misalnya kita makan tapi kita memakai piring yang bekas kotoran-kotoran, nah bagaimana makanannya? Apakah makanannya sehat? Tidak, justru makanannya menjadi makanan yang buruk untuk kita konsumsi dan tidak sehat bagi kita. Seperti itu juga ilmu. Ketika ilmu masuk ke dalam hati-hati yang kotor, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat untuk pemiliknya. Nah, al-ilmu fil qalbi kanuril misbah. Sungguhnya ilmu di dalam hati itu bagaikan apa? Cahaya lampu. In safa zujajuhu sya'at anwaruh. Apabila suatu lampu itu kacanya bersih bening, maka cahayanya semakin terang dan akan bisa menjadi manfaat bagi pemiliknya dan bagi orang lain. Wa in latakhathul ausah, apabila kaca misbah tersebut kotor dan keruh, kasyafat anwar, maka ilmu itu tidak akan bercahaya. Ilmu itu tidak akan menjadi cahaya bagi pemiliknya dan juga bagi orang lain. Maka apa yang harus kita lakukan? Tahhir qalbaka ayyuha tullabul ilm, ya tullabal ilm. Man tahhara qalbahu fihi al-ilmu hal, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Man tahhara qalbahu fihi al-ilmu hal wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Barang siapa yang mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, maka ilmu akan bertempat dan bertengger di dalam hatinya. Dan barang siapa yang tidak membersihkannya dari najis-najis hati, maka ilmu akan meninggalkannya dan meninggalkan hati tersebut dan akan pergi. Sekarang apa itu najis atau kotoran hati? Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga para ulama menjelaskan bahwasanya kotoran hati terbagi menjadi dua, yaitu najasatu syubhat wa najasatu syahawat. Ya, najis syubhat dan najis syahwat. Maka hendaklah kita membersihkan hati kita dari segala syubhat,
dan juga dari syahwat. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal diturunkannya wahyu apa? Surat Al-Qalam dan surat Al-Muddathir. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Oh, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Nah, wahai orang yang berselimut, qum, berdirilah, bangunlah, fa'anzir, dan beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah untuk Rabbmu, wa thiyabaka fatahhir. Nah, dan bersihkanlah pakaian. Di dalam tafsir ada yang menafsirkan bahwasanya wa thiyabaka fatahhir itu apa? Hatimu. Nah, bersihkanlah batinmu. Nah, wa thiyabaka fatahhir bermakna an yutahhira batinahu. Nah, dengan membersihkan batin atau hati yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, dan Allah akan berikan wahyu, dan Allah akan berikan tugas yang berat, yaitu menyampaikan ilmu. Maka sebagaimana kita malu untuk dilihat orang lain ketika baju kita kotor, maka hendaklah kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang melihat hati kita yang kotor. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk-bentuk kalian, wajah-wajah kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah apa? Allah tidak melihat wajah kalian dan tidak pula harta kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum wa a'malikum, hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Idza kunta tastahi min nadhari makhluq mithlika ila wasakhi thawbik fastahi min nadhari Allahi ila qalbik wa fihi dhunubun wa khataya. Dan apabila kita malu terhadap makhluk yang dia adalah sesama kita, hanya sesama kita, sesama makhluk, apabila ia melihat kita dengan pakaian yang kotor, maka kita lebih berhak untuk malu di hadapan Allah SWT, malu akan pandangan Allah SWT terhadap hati kita yang kotor dengan dzunub wa khataya, dengan dosa-dosa dan kesalahan. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersihkan hati kita. Bagaimana caranya? Dengan beristighfar. Bagaimana caranya? Dengan meminta ampunan kepada Allah SWT, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana seorang akan masuk ilmu itu di dalam hatinya, sedangkan kita berlezat-lezat dengan dosa. Kita melihat suatu banyak hal yang haram, kita mendengar hal-hal yang haram, itu akan menghalangi masuknya ilmu. Dan Imam Sahal bin Abdullah mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Sesungguhnya haram. Nah, ala qalbin, hati itu akan terhalang. Nah, dan haram untuk hati itu masuk ke dalamnya suatu cahaya, dan ilmu adalah cahaya. Untuk masuk di dalamnya cahaya, wa fihi syai'un mimma yakrahullah, dan sedangkan di dalam hati tersebut terdapat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Maka yang berikutnya, setelah membersihkan hati kita dari kotoran, ketika kita datang ke majelis ilmu, hadirkan hatimu. Kita tidak mendengar dengan pendengaran, kita tidak berpikir dengan akal. Nah, sebagaimana Allah SWT berfirman, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, yang buta itu adalah hati yang berada di dalam hati. Nah, am lahum qulubun ya'qiluna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Nah, dan banyak firman Allah SWT yang menjelaskan bahwasanya ilmu itu atau penyampaian yang disampaikan bukan tujuannya adalah pendengaran, tidak, akan tapi yang tujuannya adalah hati. Dia akan masuk ke dalam hati. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu, ketika kita masuk kelas, ketika kita masuk ke dalam halaqah,
Maka hadirkan hatimu ketika belajar, ketika menghafal Al-Quran. Betapa banyak orang yang duduk akan tetapi dia tidak mendengar. Betapa banyak orang yang hadir akan tetapi dia tidak menghadirkan hati. Sehingga ini kita sama-sama menuntut ilmu sama teman-teman kita. Tapi yang satu menjadi baik, yang satu malah makin buruk atau tidak merubahnya sama sekali dari ilmu yang telah ia dengarkan. Itu adalah apa? Kenapa? Itu dikarenakan ketidakhadirannya hatinya di dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang pertama, mempersiapkan wadah ilmu. Yang kedua adalah keikhlasan niat. Ikhlasnya niat. Nah, kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu di dalam Islam, niat merupakan hal yang sangat mendasar. Nah, dan niat adalah syarat diterimanya ibadah. Dan ibadah yang termasuk ibadah yang paling besar, ibadah yang sangat agung adalah menuntut ilmu. Maka bagaimana ibadah itu akan diterima kalau kita tidak ikhlas, kalau tujuan kita menuntut ilmu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Hanya tujuan kita murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tujuan dalam beribadah, dan menuntut ilmu merupakan ibadah yang agung. Dan Nabi SAW juga bersabda di dalam sabdanya yang sering kita dengar, dan para ulama selalu memulai kitab-kitabnya dengan sabda Nabi ini. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan banyak dari imam-imam yang lain selalu mengingatkan para penuntut ilmu di dalam awal membaca buku apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka semuanya harus dengan niat yang ikhlas. Karena apa? Karena bisa jadi kita beramal, akan tetapi ketika kita tidak meniatkan di dalam amalan kita itu hanya karena Allah SWT, maka amalan tersebut tertolak. Nah, dan seorang alim mengatakan, rubba amalin saghir tu'azimuhu an-niyah, wa rubba amalin azimin tusaghiruhu an-niyah. Bisa jadi amalan yang kecil menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena niat. Dan bisa jadi amalan yang agung, dan salah satunya amalan yang agung adalah apa? Menuntut ilmu, haji, dan segala amalan yang atau jihad, segala amalan yang membutuhkan perjuangan yang luar biasa, itu adalah amalan yang azim. Bisa jadi amalan yang luar biasa, amalan yang agung itu tusaghiruhun niyah. Nilainya di sisi Allah SWT menjadi kecil karena apa? Karena niat. Nah, dan masalah tentang niat ini, kenapa Nabi SAW bersabda, nah, kita harus selalu mengedepankan masalah niat. Kenapa? Karena di dalam menuntut ilmu ini terdapat ancaman yang besar. Nah, ketika kita tidak mengikhlaskan niat. Nah, apa itu ancamannya? Kita akan bisa jadi ketika kita tidak mengikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi korek api neraka. Dan itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'ar bihimun nar thalatha. Orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada tiga golongan atau 3 orang. Dan salah satunya siapa? Rajulan ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang belajar ilmu dan juga mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an. Coba bayangkan, ini orang baik atau enggak? Ini orang baik. Nah, rajulun ta'allama al-ilma, dia menuntut ilmu, dia siang malamnya dia gunakan dengan sibuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, capek-capek mengajarkan ilmu.
capek-capek menghafal Al-Quran siang dan malam, ya. Akan tetapi apa? Akan tetapi dia menjadi orang yang pertama kali masuk api neraka. Wal'iyadzubillah. Bagaimana keadaannya? Fa'utiya bihi fa'arrafa, ketika Allah SWT ketika dia berada di hadapan Allah SWT, arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah SWT menyebutkan dan mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat Allah SWT. Dia mengingat Allah SWT mengingatkannya dengan nikmat penglihatan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan seluruh nikmat yang Allah berikan, Allah SWT ingatkan pada dia. Lalu dia apa? Fa'arafah, dia mengakui nikmat-nikmat tersebut yang Allah berikan kepada dia. Lalu dia berkata, Allah SWT berkata kepadanya, ma'amilta fiha, dengan nikmat-nikmatku ini, apa yang telah kamu gunakan dengan nikmat-nikmatku ini? Lalu dia berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Dia mengatakan, ya Allah, aku menggunakan nikmat-nikmatmu ini dengan apa? Dengan belajar, menuntut ilmu, dan mengajarkan ilmu yang telah aku dapatkan, dan aku telah membaca Al-Quran karenamu ya Rabb. Nah, tetapi apa? Nah, qala kadzabta, kamu dusta wahai hamba. Nah, bal ta'allamta al-ilma liqala 'alim. Akan tetapi tujuanmu menuntut ilmu bukan karena aku. Karena apa? Liqala 'alim, agar kamu dikatakan sebagai orang yang alim. Wa qara'ta al-Qur'an liqala huwa qari, dan kamu membaca Al-Quran agar dikatakan oleh orang-orang bahwasanya kamu adalah seorang qari. Faqad qil, maka perkataan-perkataan itu telah dikatakan oleh manusia. Thumma umira bihi, kemudian Allah SWT memerintahkannya agar ia diseret ke neraka. Fasuhiba ala wajhi, dan dia diseret apa? Bagaimana? Di atas wajahnya. Thumma ulqiya finnar, kemudian dia dicampakkan dan dilemparkan ke api neraka. Wal'iyadzu billah. Maka ikhwani azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita capek-capek seumur hidup menuntut ilmu, namun ternyata balasan yang kita dapatkan apa? Dicampakkan ke dalam neraka, dan orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kuncinya apa tadi? Tipis, yaitu hati, yaitu niat kita. Dan ancaman yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia menuntut ilmu itu hanyalah karena wajah Allah, akan tetapi dia menuntut ilmu dan dia belajar untuk apa? Untuk mendapatkan keberuntungan dunia. Nah, maka ketika dia menjadikan dunia adalah tujuannya, lam yajid apa? Arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Ketika kita tidak tidak bisa mencium aroma surga, bagaimana kita akan bisa masuk ke dalam surga? Itu membuktikan jauhnya seorang yang menuntut ilmu karena dunia, jauhnya dia dari surga. Maka ikhlaskan niat. Bagaimana cara mengikhlaskan niat? Ya, berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keikhlasan di dalam setiap malam, dalam setiap kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keikhlasan. Allahumma ij'al a'mali kullaha salihah wa liwajhika khalisa. Ya Allah, jadikanlah amalanku adalah amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik, dan jadikan amalanku itu semuanya hanya karenamu semata. Dan tentunya syaitan tidak akan, dan di dalam niat ini, tentunya syaitan tidak akan pernah membiarkan kita semudah itu dalam mengikhlaskan niat. Nah, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari membuat kesyirikan, dari mempersekutukanmu, dan sedangkan aku mengetahui, dan aku meminta ampunan kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama,
atau oleh Nabi SAW bahwasanya hati itu sangat ringan, bahkan ringannya seperti apa? Seperti kulit bawang, ya. Ketika dihembus sangat mudah untuk terbolak-balik. Nah, maka dari itu kita meminta keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala al-ikhlas wa 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Nah, lalu tujuan kita menuntut ilmu apa? Nah, para ulama menjelaskan kita harus mengikhlaskan niat dan tujuan kita dalam menuntut ilmu. Dan tujuan menuntut ilmu itu ada 4. Yang pertama apa? Mengangkat kejahilan dari diri kita. Yang kedua, mengangkat kejahilan dari orang lain. Nah, dan yang ketiga, kita belajar untuk menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu dari kepunahan, sebagaimana tadi yang telah Anda jelaskan di keutamaan tentang ilmu. Dan yang terakhir, tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu. Nah, maka suatu ibadah bisa luntur karena lunturnya keikhlasan. Dan itu memang perlu diperjuangkan. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, kita mengetahui keilmuannya, dia sendiri mengakui bahwasanya ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Sungguhnya tidak ada yang paling susah aku kontrol atau aku sembuhkan atau aku koreksi daripada niatku, li'annaha tataqallab, karena sungguhnya niat itu berbolak-balik, ya. Nah, yang berikutnya, ikhwatil afadhil azani Allah wa yakum, langkah dan kiat dan kaidah menuntut ilmu yang ketiga adalah kesungguhan dan tekad yang kuat. Al-azimah wal himmah. Nah, di dalam menuntut ilmu kita harus mempunyai kesungguhan, mempunyai tekad yang kuat. Nah, karena ilmu itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, tidak bisa dicapai kecuali dengan tekad yang kuat. Seorang Imam Al-Junaid berkata, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah." Seseorang tidak akan mencari dan menginginkan sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, kecuali dia pasti akan mendapatkannya. Fa illam yanalhu kullahu ya nala ba'dhu. Ketika dia tidak mendapatkan semuanya, paling tidak dia akan mendapatkan sebagiannya. Maka sebagaimana para pemburu dunia, nah, para orang-orang yang mengejar dunia dengan mereka mengerahkan effort, kerja keras dan tidak kenal lelah, pagi dan siang dan malam, nah, pagi dan sore mereka bekerja keras untuk dunia mereka. Begitu pula kita dengan para pengejar akhirat yang mengejar akhirat. Nah, dan sesungguhnya wal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dan Allah dan Rasulullah SAW bersabda, innal jannah, sungguhnya jannah itu mahal. Nah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sungguhnya barang jual beli Allah itu sangatlah mahal. Sungguhnya Allah SWT menjual surga, dan surga itu mahal. Nah, maka sangat pantas dan sangat kita butuhkan yang namanya kesungguhan dan tekad yang kuat dan kerja keras dalam menuntut ilmu. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, innal jannata la tunalu illa ala jisrin minat ta'ab. Sesungguhnya surga tidak akan bisa didapatkan kecuali melewati jembatan apa? Jembatan kelelahan. Wa man athara ar-raha fatathu ar-raha. Dan barang siapa yang mendahulukan istirahat sekarang, maka dia akan kehilangan istirahat kelak di surga. Nah, maka sangat wajar kita mengucurkan keringat kita, sangat wajar kita lelah sampai ngantuk, ya, atau kita harus bergadang
dalam menuntut ilmu itu sangat wajar, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, dan tidak ada yang paling bermanfaat di dunia kecuali yang melebihi ilmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan pada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah, janganlah kamu bermalas-malasan. Dan maka ini adalah 3 kunci yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan untuk para penuntut ilmu. Yang pertama adalah hirs, yang kedua isti'anatu billah, dan yang ketiga alla ta'jaz. Nah, kesungguhan dan meminta pertolongan kepada Allah, dan tidak bermalas-malasan, dan tidak lemah. Ya. Dan tentunya para ulama telah mencontohkan kepada kita bagaimana semangat mereka. Nah, Imam Haramain yang nama lengkapnya adalah Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Ya. Salah seorang guruku yaitu Imam Ghazali, beliau berkata bahwasanya aku tidak makan dan tidak tidur karena kebiasaan. Ya. Jadi kalau kita biasanya malam tidur, siang tidur. Nah, kalau Imam Ghazali, dia tidak tidur dan tidak makan itu karena kebiasaan. Nah, kapan dia tidur? Jadi malam-malam dia nggak tidur. Dia tidurnya kapan? Aku tidur jika aku benar-benar merasakan ngantuk pada malam atau siang hari. Dan aku makan pada waktu berselera atau ketika aku lapar. Dan Imam Nawawi rahimahullah, beliau datang ke Damaskus dan menetap di Madrasah Ar-Rawahiyah selama 2 tahun, dan diceritakan bahwasanya beliau nyaris tidak pernah tidur. Nah, itu bukti semangat beliau dalam menuntut ilmu. Di sana beliau berhasil menghafal kitab At-Tanbih dalam waktu 4 bulan setengah, dan menghafal 1/4 dari kitab Muhadzab. Setiap hari beliau belajar 12 pelajaran sekaligus. Nah, dan memberi komentar atas pelajaran yang diberikan. Dan imam yang lain adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia sering tidak tidur malam. Dia meletakkan kitabnya di sisinya untuk dibaca. Apabila bosan membaca satu kitab, dia berpindah kepada kitab yang lain. Untuk apa? Untuk mengusir rasa kantuknya. Dan ketika dia benar-benar ngantuk, dia berwudu dan membasuh mukanya. Karena apa? Karena membasuh muka itu bisa menghilangkan rasa kantuk. Nah, dan Imam Syafi'i juga berkata rahimahullah ta'ala, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, sesungguhnya ma'ali atau kedudukan yang mulia itu akan didapatkan sesuai dengan kadar kesungguhan. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, wa man ramal ula sahiral layali, dan barang siapa yang menginginkan suatu yang tinggi, menginginkan cita-cita yang tinggi, wa man ramal ula sahiral layali, hendaklah dia apa? Dia bergadang untuk bersungguh-sungguh mencapai cita-citanya tersebut. Wa man ramal ula min ghairi kadd, dan barang siapa yang menginginkan cita-cita yang tinggi tanpa kesungguhan, adha'al umra fi talabil muhali, maka sungguhnya dia telah menyia-nyiakan umurnya untuk mencapai sesuatu yang mustahil. Karena mustahil ketika kita memiliki cita-cita tinggi tapi kita tidak berusaha, kita tidak bersungguh-sungguh. Baik. Lalu Imam Syafi'i berkata, tarumul izza summa tanamu lailan, kamu menginginkan kemuliaan lalu kamu tidur di malam hari. Nah, itu pertanyaan yang merupakan yang menantang, ya. Lalu Imam Syafi'i memberi permisalan, yaghusul bahra liman talabal la'ali, orang-orang yang menginginkan, orang-orang yang mencari mutiara itu, dia harus dalam menyelam di kedalamannya lautan.
Ikhwatin aizah azinallah wa iyyakum. Nah, di sini ana akan membawakan 7 kiat dan kaidah. Nah, dan kaidah atau kiat dalam menuntut ilmu yang keempat adalah apa? Adalah waktu. Waktu merupakan modal utama. Nah, kita di dunia pada hakikatnya berpacu dengan diri kita sendiri dan berpacu dengan waktu. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan waktu. Nah, kita tidak bisa mengundurkan waktu, kita tidak bisa memperlambat waktu, tidak bisa memberhentikan waktu. Tapi satu-satunya yang kita bisa apa? Yang kita bisa hanyalah memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Maka iyyakum wattaswif. Jangan sekali-kali kita menunda-nunda, mengatakan saufa. Saya akan mengerjakan, saya akan dan saya akan. Tidak, tetapi kerjakan sekarang. Nah, waktu akan berlalu dan waktu akan tidak akan bisa kembali. Dan sungguhnya waktu dan hari-hari kita yang telah berlalu tidak bisa dikembalikan. Begitu pula masa ana sebagai penuntut ilmu di Madinah. Nah, ana memiliki waktu yang terbatas. S1 hanya 4 tahun. Nah, maka waktu ana di Madinah ini bisa jadi tidak terulang kembali. Nah, dan bisa jadi kapan saja nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa Allah cabut. Nah, kita tidak mengetahui. Maka kesempatan dan waktu merupakan modal utama kita. Begitu juga antum sekalian. Waktu dan hari-hari antum di ma'had itu tidak banyak, ya sekitar hanya 3-6 tahun. Oleh sekedarik, nah maka dari itu manfaatkanlah waktu tersebut. Nah, dan masya Allah di Madinah ini kita mendapatkan dan bertemu dengan teman-teman sesama para penuntut ilmu dari berbagai negara, dan semangat mereka luar biasa. Kalau antum di sini menjadi suatu hal yang lumrah dan hal yang biasa ketika kita melihat orang-orang menunggu itu dengan membaca kitab, menunggu dengan murajaah mutun, menunggu dengan murajaah Al-Quran, itu merupakan hal yang biasa. Bahkan ketika kita di bisnya, biasanya kita itu dari Jamiah setiap sorenya kita pergi ke Masjid Nabawi menggunakan bis yang disediakan oleh Jamiah, oleh universitas. Nah, di sana dalam masa menunggu, nah teman-teman kita para penuntut ilmu itu mereka gunakan waktu mereka dengan baik, yaitu dengan apa? Dengan murojaah, saling tasmi, ya, dan murojaah mutun, menghafal mutun. Nah, jadi sebagaimana antum mendengarkan suara-suara ketika di masjid, suasana halaqah, begitu juga antum ana mendengarkan itu di bis, ya. Semua sibuk dengan murojaahnya masing-masing, sibuk dengan menghafal matannya masing-masing. Dan kalau ada yang ribut, biasanya kadang ditegur sama teman yang lain, ya akhi, murojaah ya akhi, gitu. Atau ya ada yang main HP, terus HP-nya terlalu besar volumenya dan itu mengganggu, ya, dia pasti akan ditegur begitu di dalam bis. Dan masya Allah banyak yang beriktikaf di Masjid Nabawi, dan bahkan ada yang tidak pulang atau masa istirahatnya dihabiskan semuanya di Masjid Nabawi. Nah, itu bentuk semangat dan bentuk mereka memanfaatkan waktu dalam menuntut ilmu. Dan bahkan di antara kita ada yang mengatakan seandainya kalau badan ini tidak memiliki rasa lelah dan tidak memiliki rasa capek dan tidak memiliki rasa lapar. Kenapa? Karena ketika kita lelah kita butuh istirahat. Nah, ketika kita lelah kita butuh tidur. Ketika kita lapar kita butuh makan. Itu bentuk cintanya mereka terhadap ilmu, sehingga mereka menginginkan untuk ilmu seluruh waktunya. Kalau bisa mereka tidak capek untuk menuntut ilmu. Tidak ada waktu yang mereka luangkan untuk istirahat. Itu saking mereka cintanya terhadap ilmu dan mereka menghargai waktu dan kesempatan. Dan Rasulullah
wasallam bersabda, ikhwatul ahba, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkanlah 5 hal sebelum 5 hal yang lain ini datang, atau sebelum 5 hal ini terganti dengan 5 hal yang lain. Yaitu apa? Syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, sekarang kita dan antum sekalian memiliki atau sedang berjalan di masa muda. Nah, maka ightanim ayyuhas syabab. Nah, wasihataka qabla saqamik, dan kesehatanmu sebelum datangnya sakit. Nah, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita rasakan sekarang semuanya dalam keadaan sehat, maka segera dan manfaatkan kesehatan ini dalam menuntut ilmu sebelum datangnya sakit. Nah, wa ghinaka qabla faqrik, dan kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Nah, sekarang kita kaya atau enggak? Iya, kita sekarang ini berada di dalam kecukupan. Nah, kita berada di dalam kecukupan. Kita bisa makan, kita bisa minum. Ya, banyak orang-orang yang tidak bisa makan sehingga mereka terhalang dari menuntut ilmu. Nah, maka semuanya sudah jahiz, semuanya sudah tersedia untuk kita, baik ana dan antum sekalian yang di ma'had. Nah, makan, tempat tidur, semuanya tersedia. Nah, maka gunakan semua kenikmatan itu, fasilitas-fasilitas itu untuk menuntut ilmu sebelum datangnya kefakiran. Wa faraghaka qabla syughlik, dan masya Allah, faraghaka, waktu luangmu, dan kita di sini semuanya benar-benar meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Alas kadzalik. Nah, tapi waktu ini bisa jadi tidak lama. Kenapa? Karena ketika kita dewasa nanti, ketika kita sudah besar nanti, tanggung jawab akan semakin besar dan kesibukan akan semakin banyak. Maka di waktu muda ini, sekarang ini adalah merupakan kesempatan yang luas untuk bisa menuntut ilmu. Maka faghtanim faraghaka qabla syughulik. Nah, wa hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum datang matimu. Dan ketika kematian sudah datang, sudah segala sesuatu tidak bisa kita kerjakan lagi. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan sungguhnya Allah SWT tidak akan mengakhirkan ketika datangnya waktu seseorang untuk dicabut ajalnya. Allah SWT tidak akan, artinya apa? Allah SWT akan menjemput ajal seseorang, atau ajal seseorang akan diangkat dan akan dicabut pada waktunya dan tidak bisa diundur-undur. Nah, maka ikhwatil aizza, tidak ada kata terlambat mulai dari sekarang sebelum kematian datang. Nah, dan para ulama tentunya kalau kita membaca biografi bagaimana perjalanan para ulama dan menuntut ilmu, mereka sangat-sangat menghargai waktu. Bahkan Ibnu Taimiyah karena kalau dia masuk ke hamam nih, masuk ke kamar mandi, dia minta tolong ke temannya supaya dibacakan kitab dari luar dengan suara yang keras, ya. Padahal dia sedang, kenapa dia tidak ingin membuang-buang waktunya di dalam kamar mandi ketika buang hajat dengan termenung, ya, biasanya yang kita lakukan, mikirkan ini, mikirkan itu. Kan tapi Ibnu Taimiyah apa? Dia tidak ingin waktunya terbuang untuk itu, hal-hal yang sia-sia. Kan tapi dia ingin waktunya seluruhnya diisi dengan ilmu. Nah, maka dan juga sabda Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Sungguhnya pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa bergerak sampai kita ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, tentang umurmu. Nah, tentang umur, apa yang telah kita lakukan dengan umur yang Allah berikan kepada kita, dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Maka hendaklah kita fasta'idda lis-su'ali jawaba. Persiapkanlah jawabanmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari yang mana anggota tubuh lisan
dikeluhkan oleh Allah SWT dan anggota tubuh bisa berbicara. Lalu kiat dan kaidah yang dalam menuntut ilmu yang berikutnya adalah mengiringi ilmu dengan amalan. Tentunya sebagaimana tadi yang telah Ana jelaskan dari awal ya, bahwasanya di dalam menuntut ilmu tujuan kita salah satunya apa? Tujuan kita adalah mengamalkan atau beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata di dalam kitabnya, ya, fal ilmu syajarah, sungguhnya ilmu itu adalah syajarah, adalah pohon. Nah, wal amalu samarah, dan sungguhnya amalan itu adalah buah dari pohon tersebut. Maka ilmu tersebut akan sempurna manfaatnya atau suatu pohon akan sempurna manfaatnya ketika pohon tersebut berbuah. Nah, maka ilmu itu akan menjadi bermanfaat ketika kita memetiknya dengan amalan. Nah, kita bisa mengamalkan apa yang kita telah ketahui dari ilmu. Wa innama yuradul ilmu lil amal. Sungguhnya ilmu itu tujuannya hanyalah amalan, agar ilmu itu diamalkan. Dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah menjelaskan hafizahullah taala, i'lam anna salaf yata'allamuna al-ilma li anfusihim. Sesungguhnya para salafus salih itu mereka belajar, salafus salih itu belajar untuk diri mereka. Tsumma yufiduna 'ala nas, kemudian mereka memberikan ilmu yang mereka dapatkan setelah mereka amalkan, mereka menyebarkannya untuk seluruh manusia. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala juga pernah menjelaskan, laisa ghayatul ilmi lil mukatsarah. Ilmu itu bukan tujuannya adalah untuk banyak-banyakan, ya, banyak-banyakan riwayat, banyak-banyakan hafalan, banyak-banyakan hafalan hadis, hafalan Quran, enggak. Dan tetapi tujuan ilmu itu adalah apa? Adalah untuk diamalkan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang tadi telah ana sebutkan, la tazulu qadama 'abdin, sesungguhnya kaki seorang hamba tidak akan bergerak sampai dia ditanya tentang 4 hal. Dan salah satunya tadi yang pertama apa? An umri fima afnah, tentang umurnya apa yang telah ia lakukan dengan umur yang Allah berikan. Dan juga pertanyaan yang salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Wa an ilmi fima amila bih, tentang ilmunya apa yang telah ia amalkan dari ilmu yang telah Allah berikan. Dan tentunya terhadap hadis yang luar biasa ancamannya bagi orang siapa atau hukuman seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. An Usamah bin Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli. Nah, coba untuk perhatikan, ini hukuman dan ancaman yang sangat luar biasa bahayanya. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Nah, ada seseorang pada hari kiamat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayulqa finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka, dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliqu aqtabu batnih, kemudian usus-ususnya keluar, ya. Ketika dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka hingga usus-ususnya keluar dari perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru birruha, lalu dia berputar-putar dengan usus yang terurai, nah, berputar sebagaimana kama tadurul himaru birruha. Nah, kalau antum tahu alat penggiling, ya, penggiling gandum itu dia harus diputar kayak seperti ini kan, untuk menggiling gandum yang ada di dalam. Nah, biasanya orang-orang menggunakan tenaga keledai untuk keliling gitu, mengelilingi penggiling gandum ini. Nah, Rasulullah menjelaskan seperti orang yang tidak mengamalkan ilmunya akan dicampakkan ke neraka, lalu ususnya akan terurai dan dia akan berputar-putar dengan dalam keadaan usus yang terurai pada hari kiamat. Lalu apa? Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka lalu ketika itu ahlun nar, penduduk neraka, berkumpul kepadanya. Fayaqulun,
Dan mereka berkata, ya fulan, malak, wahai fulan, ada apa denganmu? Alam takun ta'mur bil ma'ruf? Bukankah kamu yang telah memerintahkan untuk kebaikan, wa tanha 'anil munkar, dan melarang dari keburukan? Nah, fayaqul bala. Lalu orang tersebut menjawab, ya, kuntu amuru bil ma'ruf wala atih. Saya telah memerintahkan dan mengajak kepada kebaikan, akan tetapi saya tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar wa atih, dan saya melarang orang-orang dari keburukan, akan tetapi saya malah mengerjakannya. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Muslim. Maka hendaklah kita mewaspadai diri kita masing-masing, dan sungguhnya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan, dan sungguhnya murka Allah itu sangat besar. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Yang berikutnya, yang keenam, adalah selektif dalam berteman. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu agamanya seperti agama temannya, maka hendaklah seseorang itu memperhatikan siapa yang ia jadikan teman. Sebagaimana ada perkataan yang mengatakan as-sahib sahib. Sungguhnya sahib itu, teman itu, sahib, menarik, ya. Nah, seperti apa ya? Seperti apel kalau busuk, ya, ada di sekumpulan apel, kalau satu busuk, yang busuk ini harus dibuang. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi apel-apel yang lainnya, dan bisa ya apel-apel yang lainnya juga bisa busuk karena yang satu ini. Seperti itu juga kita. Nah, ketika kita berkumpul dengan orang yang tidak baik, maka ya kita adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial yang mana kita membutuhkan pergaulan dengan orang lain. Akan tetapi pilih pergaulan yang mana yang kita lakukan, apakah pergaulan yang baik atau pergaulan yang buruk. Nah, nikmatnya nikmatnya ketika kita memiliki orang yang saleh, dia akan mengingatkan kita kepada kebaikan, ya. Dia akan mengingatkan kita kepada kebaikan. Ketika kita merasa futur, dia akan menasihati kita, dia akan menarik tangan kita untuk bisa selalu teguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, dia akan mengunjungi kita dan mendoakan untuk kita kesembuhan, dan itulah nikmatnya memiliki orang yang saleh. Adapun orang-orang yang taleh, nah, teman yang taleh, ya ketika kita futur, kita tambah futur. Nah, kita tambah futur ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang taleh. Nah, ketika kita mau menuju kebaikan nih, mau melangkah menuju kebaikan, malah dihalang-halang dan kayak disindir, misalnya rajin amatnya kayak gitu. Nah, itu membuat hati kita sedikit banyak tergoyahkan, dan membuat kemalasan dia mempengaruhi kita. Maka dari itu waspada. Karena apa? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu kahamilil misk wa nafikhu al-kir. Seperti orang yang menjual parfum dan seorang pengrajin besi. Nah, bagaimana itu? Fahamilul misk imma an tuhdhiyahu wa imma an tabta'a minhu. Nah, ketika kita berteman dengan seorang penjual parfum, paling tidak kita bisa merasakan aroma yang wangi ketika kita berada dekat dengan orang penjual parfum tersebut. Atau kita bisa beli parfum yang dia miliki. Nah, artinya apa? Tidak ada yang kita rasakan di dalam berdekatan dengan orang-orang yang saleh, dengan teman-teman yang baik, kecuali kebaikan. Imma kita nyaman dengan kebaikan, dengan sifatnya dan akhlaknya yang baik, ataupun kita
diajak untuk beramal dengan amalan yang saleh. Adapun teman yang saleh bagaimana? Kanafikhil kir, seperti pengrajin besi. Bagaimana itu? Ya, dia kalau kita tidak juga ikut-ikutan buruk seperti dia, paling tidak apa? Kita menyium bau asap ketika dia bekerja, ya. Ya, pengrajin besi tentunya sibuk dengan api. Nah, imma kita mencium bau yang enggak enak, ya, atau kita terbakar baju kita karena bermain-main dengan api. Maka kun dzakiyan wa kun fatinan. Nah, hendaklah kita selektif di dalam berteman. Nah, dan salah satu yang penting ya di zaman sekarang adalah yang mana itu merupakan teman kita pada zaman sekarang. Itu apa? Sosial media. Itu HP. Nah, HP menjadi sesuatu yang paling dekat bagi kita. Liskadalik, bahkan lebih dekat dari istri, lebih dekat dari adik dan saudara kita, lebih dekat dari ibu bapak kita ini. Yang namanya HP selalu berada di kantong kita, ya, ketika antum di luar nanti. Ketika sudah memegang HP. Nah, sosial media, nah, itu akan mempengaruhi kita. Apa yang sering kita lihat, itulah yang akan terjadi pada diri kita. Nah, maka kita harus selektif di dalam bermain sosial media. Siapa yang kita follow, haruslah postingan-postingan yang baik yang keluar misalnya di Instagram kita. Nah, ketika yang keluar adalah hal-hal yang baik, maka kita akan juga menjadi baik, atau kita akan menyebarkan kebaikan tersebut kepada orang lain. Nah, maka perlu diperhatikan yang namanya dengan sosial media. Yang berikutnya, ayyuhal ikhwah, sebelum terakhir ya, atau sebenarnya ada 3 lagi, tapi yang 3 insya Allah tidak panjang. Yang ke-7 yaitu adalah kesabaran dalam menuntut ilmu. Sebagaimana tadi yang udah kita jelaskan panjang lebar, menuntut ilmu perlu kesabaran, menuntut ilmu perlu kesungguhan, menuntut ilmu perlu capek, ya, perlu bergadang, perlu lapar, ya, harus bersahabat dengan yang namanya lapar. Menuntut ilmu harus meninggalkan saudara, meninggalkan hal-hal yang kita senangi, meninggalkan HP, meninggalkan rumah, meninggalkan main-main. Nah, di dalam menuntut ilmu kita butuh sifat yang namanya sabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian sebagaimana para rasul ulul azmi itu bersabar. Kalaulah bukan karena kesabaran, nah, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Nah, i'lam anna najaha la yashtaritu an takuna dzakiyan aw ghaniya. Ketahuilah bahwasanya kesuksesan itu tidak bersyaratkan agar kita menjadi seorang yang pintar atau orang yang kaya. Walakinnahu yushtaratu an takuna sabiran wa muthabira. Akan tapi syarat untuk menjadi seorang yang sukses apa? Agar kita apa? Sabir, ya, sabar dan musabir dan teguh, ya, di dalam menjalankan kebaikan yang kita jalankan. Fal israru wal musabara huma al jisrul musil biidznillah. Dan maka al-israr itu terus melakukan apa yang kita lakukan dari kebaikan, wal musabarah dan keteguhan, dan sabar huma al-jisr, dan ini kedua-dua ini merupakan apa? Jembatan menuju kesuksesan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya seorang tidak sabar, ya, kalau coba bayangkan kalau misalnya Thomas Alva Edison, ya, yang menemukan lampu, nah, itu kebaikan buat semua orang. Alias kadalik. Nah, kalau dia tidak sabar dalam mencoba dan mencoba, nah, tidak sabar dalam mencoba dan mencoba, ya udah, kita bakalan tetap setelah izin Allah SWT akan tidak merasakan nikmat lampu yang ada pada zaman sekarang. Begitu juga pesawat dan yang lainnya. Nah, itu semuanya di dalam hal-hal dunia. Nah, bagaimana lagi dengan hal-hal yang
berkaitan dengan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, dan sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan juga tentunya kesabaran atau menuntut ilmu memerlukan kesabaran, dan Rasulullah SAW bersabda, dan khususnya kita menuntut ilmu di zaman fitnah, ya. Orang-orang kita lihat dia pada main-main, ya, pada bersosial media, pada ngegame menjadi gamer, dan yang lainnya lah dalam fitnah dunia, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nah, sedangkan kita memfokuskan pikiran kita dan hati kita untuk menuntut ilmu. Maka ini merupakan pahala yang lebih khusus lagi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabdanya, alaihi salatu wassalam, al-ibadatu fil harj. Ibadah ketika orang-orang meninggalkan ibadah tersebut, ya, atau di dalam kelalaian manusia, atau di dalam zaman fitnah, ya, ibadah yang dilakukan di zaman fitnah, kahijratin ilai. Pahalanya seperti apa? Seperti kita berhijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma a'zamal ajr, dan alangkah besarnya pahala dan ganjaran ini. Dan termasuk dari kesabaran adalah apa? Kita harus bersabar terhadap guru. Ya, mungkin guru marah, mungkin guru memukul kita, atau mungkin guru keras terhadap kita. Nah, itu butuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Isbir ala murril jafa min muallimin, kata Imam Syafi'i. Bersabarlah terhadap pahitnya kekerasan dari seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Sungguhnya kegagalan dalam menuntut ilmu itu berada dalam kabur dari sang guru. Nah, maka butuh yang namanya kesabaran. Yang berikutnya, kiat dan kaidah dalam menuntut ilmu yang mungkin sering dilalaikan adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, ya, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya ilmu itu merupakan suatu hal yang mulia, maka kita juga harus memuliakan ilmu tersebut dengan apa? Dengan kita menjaga kebersihan kelas, tempat ilmu itu diajarkan, kebersihan masjid, ya, kebersihan diri kita sendiri, kebersihan hati. Nah, kita harus menjaga kebersihan. Jangan sampai karena kita tidak menjaga kebersihan, ya, kita misalnya badan kita berbau tidak sedap, nah itu sangat mengganggu di dalam majelis ilmu. Nah, maka dari itu, atau mungkin ketika kita setoran, ya, setoran dengan ustadz, tapi kita tidak menjaga bau mulut kitanya, itu sangat mengganggu. Nah, dan antum zalim ketika itu. Nah, maka jaga kebersihan dan kesehatan. Dan kesehatan adalah nikmat yang sangat besar dan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dan juga Rasulullah SAW berpesan untuk kita apa? Ightanim sihataka qabla saqamik, sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Dan jaga kesehatan dengan apa? Ya, khususkan waktu untuk olahraga, dan itu sangat penting. Nah, apalagi cuaca yang tidak menentu, ya, misalnya hujan, cuaca dingin, nah, dan itu membutuhkan tenaga yang kuat di dalam menuntut ilmu, dan kita harus menjaga kesehatan tersebut. Nah, dengan apa? Dengan makan makanan yang baik, tidak sembarang dalam memakan makanan. Dan yang berikutnya adalah tidak berlebihan dalam makan dan tidur. Nah, kalau sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, makan yang berlebihan itu akan mengundang rasa kantuk, dan rasa kantuk akan mengundang tidur, dan tidur yang banyak akan mengundang rasa malas. Bagaimana seorang yang malas akan bisa menuntut ilmu? Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan panjang lebar. Yang terakhir adalah kita harus beradab kepada guru. Nah, jaga kehormatan guru. Nah, jangan sampai kita menggibahi guru. Mungkin guru kita tidak tahu bahwasanya kita menggibahi guru, akan tetapi ketahuilah bahwasanya gibah itu merupakan, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu adalah merupakan dosa yang besar. Nah, kenapa? Ya, karena ancamannya dan dosanya tidak bisa diampuni kecuali dengan apa? Dengan kita meminta keridhaan terhadap orang yang telah kita gibahi. Apalagi guru yang telah mengajarkan kita, ya, guru yang menjadi orang tua kita di dalam pendidikan. Nah, guru yang telah mengajarkan kita ilmu yang mana ilmu adalah suatu yang mulia, dan ilmu atau orang
yang di dalamnya terdapat ilmu, ya, orang yang memiliki ilmu adalah orang yang mulia. Nah, maka hendaklah kita memuliakan guru, memuliakan ahli ilmu sebagaimana kita memuliakan ilmu. Karena termasuk memuliakan ilmu adalah memuliakan para masyayikh dan para guru. Nah, maka jaga kehormatan guru, baik di hadapan guru ataupun ketika guru itu tidak ada di hadapan kita. Ketika guru mengajar, ya, curahkan perhatian, jaga adab-adab di dalam majlis dan yang lainnya. Yang terakhir, doakan guru. Nah, para ulama sangat menjaga kehormatan guru dan mereka selalu mendoakan guru. Di dalam majelis-majelis ilmu yang Anda dapatkan di Masjid Nabawi ini, tidaklah ada suatu majelis kecuali mereka tutup dengan apa? Atau mereka buka dengan apa? Dengan mendoakan para guru mereka. Allahumma ighfir li masyayikhina. Nah, ya Allah ampunilah dosa-dosa guru kami. Nah, seperti itu. Maka kita juga demikian sebagai penuntut ilmu, jangan sampai kita mendoakan, jangan sampai kita lupa untuk mendoakan guru kita. Fa ikhwanil aizza, di sini Ana mengambil kutipan perkataan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, fayanbaghi an tajtahidu ayyuha tullabul ilm, karena sungguhnya al-ummah bihaja ila tullabil ilm, sungguhnya umat ini sangat membutuhkan para tullabul ilm, para penuntut ilmu, alladzina yata'allamuna at-tauhid was-sunnah wal fiqh as-sahih wa ya'allimuna an-nas. Nah, itu kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Maka adik-adik sekalian, siapkah antum semua mulai belajar dan menghafal Al-Quran kembali besok? Ya, semoga semuanya siap dan semoga dan harus siap. Nah, karena antum semua telah kembali ke ma'had dan selesai liburan, nah waktunya untuk bersemangat dan kembali berjuang. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, dan kembali Ana serahkan ke MC. Tafadhal. نترك المجال لمن لديه السؤال أو استفسار. تفضل. Ada pertanyaan? Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tafadhal. Ini kok suaranya nggak kedengaran suaranya antum. Tafadhal. Untuk masuk UIM itu ada ujian. Gimana? Putus nih. Untuk Nah, bagaimana cara untuk masuk Universitas Islam, Mas? nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk masuk Universitas Islam Madinah, caranya tidak ada cara yang sulit, hanya yang kita lakukan cuman mengirimkan berkas yang diminta oleh jamiah melalui web yang udah disediakan. Nah, ya udah, setelah itu udah kita tinggal tunggu. Yang penting apa? Persyaratan-persyaratannya kita penuhi. Nah, ijazah,
Anak kurang memantau ya, mungkin ada perubahan di persyaratan-persyaratannya, tapi insya Allah kalau antum mau tahu itu bisa eh, ikuti aja, follow IG PPMI Madinah. Nah, di sana pasti akan di follow up terus tuh. Nah, ketika pendaftaran dibuka, apa-apa aja saja yang dibutuhkan dalam untuk mendaftar, bagaimana caranya, di sana akan diterangkan dengan secara jelas. Nah, jadi untuk mendaftar itu ya kita cuman mengirimkan berkas-berkas lewat online dan tidak ada yang namanya ujian. Ya. Ujian itu diadakan ketika kita sudah lulus. Ujiannya untuk apa? Untuk melihat mustawal lughah. Kenapa? Karena di sana nanti akan dilihat yang mustawal lughahnya, nilai ujian lughahnya tidak bagus, nanti bisa mulai kuliahnya atau tidak langsung masuk ke S1, tapi masuk i'dad lughah dulu, seperti itu. Allah Ta'ala alam. Dan intinya banyakin doa ya. Banyakin doa supaya bisa antum yang ingin melanjutkan Madinah agar Allah SWT kabulkan. Nah, doa di waktu doa dari orang tua, dan juga antum bertawasul di dalam doa. Kerjakan amalan-amalan saleh dan antum bertawasul kepada Allah SWT dengan amalan-amalan yang antum lakukan. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan? أيها الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله وإنه لمن دواعي الشكر والتقدير والإرفان أن أشكر بعد شكر الله تعالى الأستاذ عبد العزيز على ما قدم لنا وأفادنا فأفادكم الله لما أفدتمونا وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وأشكركم أيها الحاضرين الكرام وبارك الله فيكم. نختتم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.